Hai, jadi ini dari termostat ya, baru dipelajari kemarin dan hari ini ya. Kenapa lompat dari 10 ke 13? Karena nggak tahu ya, entah kenapa tiba-tiba kayak beresin 10 susah, terus 11 sudah agak lupa, jadi sekalian belajar baru. Terus kayaknya 13 tuh dikit, dan harusnya sih cuma satu soal ya, jadi nggak. Nah, cuman ngeselin ini ada 6 subbab, jadi kalau satu soal kayak aneh aja sih. Harusnya dua, cuman kayak most likely satu. Nah, problemnya kalau satu tuh yang mana gitu yang keluar. Nah, kalau dibuat simple sih sebenarnya termostat cuman hafalan rumus aja, kecuali disuruh turunin dan materinya tuh campur sama ener, jadi kayaknya ini banyak skipnya deh ya, karena ini. Ya udah, kita lihat dulu. Jadi ini yang 13A itu pertama distribusi Boltzmann. Mulai dari mana ya? Oke, jadi ada hal namanya keadaan atau state. Nah, yang penting di hal ini adalah untuk keadaan, tiap keadaan itu ada jumlahnya. Jadi misalnya kita punya keadaan yang kita sebut keadaan I. Nah, ada jumlahnya. Dalam konteks kimia berarti jumlah molekul atau atomnya. Terus ada energinya. Jadi ini kurang lebih intinya seperti ini. Nah, gunanya apa? Karena di dunia nyata itu atom itu banyak gitu. Jadi kita nggak bisa ngitung properti untuk satu atom aja di dunia ini. Maksudnya kalau mau dipakai praktikal ya, jadi kayak misalnya kita punya 1 liter H2. Nah, udah pasti molekul H2-nya banyak kan. Nah, itu gunanya materi ini kurang lebih. Jadi buat ngitung misalnya entalpi atau internal energi atau entropi atau lain-lain. Jadi itu pakai si Boltzmann ini. Intinya buat ngitung energi sih kalau misalnya mau secara sederhana. Nah, ada asumsi atau prinsip di Boltzmann bahwa kemungkinan all possibilities for distribution of energy are equally probable. Jadi semua state itu tulisannya peluangnya sama. Kayak nggak penting kayaknya. Kita nggak belajar stat. Tapi intinya semua mungkin ya. Nah, kalau misalnya di konteks 13A akan ada 2 jenis sistem, yaitu sistem yang ada interaksi dan yang nggak ada. Nah, untuk yang pertama di 13A itu kita belajar yang nggak ada. Jadi misal kita punya H2, atau jangan H2 deh, misalnya kita punya argon.
Ya argonnya ini dah. Nah, antara argon ini diasumsikan gak ada interaksi. Ini bisa berlaku kalau argonnya di kondisi ideal. Jadi gas ideal itu, salah satu asumsi gas ideal itu nggak ada interaksi. Jadi kita pura-puranya argon gas ide lagi di kondisi ideal, ya nggak ada interaksi. Dan sistem lain yang nggak ada interaksi sih, biasanya sih gas dan cair itu bisa dibilang nggak ada. Cair ada sih, jadi gas mungkin ya. Kalau ya konteks simpel lah gas. Nah, berikutnya um, untuk tiap, jadi ini state itu mungkin keadaan bahasa Indonesia. Jadi dalam satu sistem itu ada kemungkinan n keadaan. Nah, jumlahnya berapa itu tergantung. Jadi misal sebuah sistem pertama, misal dia punya keadaan pertama, yaitu n, kemudian sisanya itu 0. Jadi kondisi energi yang ada, energinya itu cuman di ground state, atau E-nya sama dengan 0. Jadi dia itu cuman, ini sebenarnya bukan E1 ya, harusnya E0. Jadi misal semua atom itu pada keadaan energinya 0, yang bisa dicapai pada kondisi mungkin T sama dengan 0 ya, kalau nggak salah. Jadi ini suatu sistem. Kemudian ada sistem lain misalnya. Sistemnya itu, kalau tadi kan N di keadaan pertama, kemudian keadaan kedua dan seterusnya itu 0 kan. Nah, di sistem 2 kita misalnya punya, ini kita biarin dulu. Kita punya 2 atom yang ada di keadaan 1. Mungkin kalau yang pertama kita sebutnya keadaan 0 kali ya, kan ground state. Nah, ini ada di keadaan 1, jadi kayak tereksitasi atau energi, nggak bisa dibilang energi lebih tinggi sih, tapi tereksitasi lebih tinggi sih karena nggak 0. Jadi ada 2 kondisi. Ya, misalnya ini keadaan 1, ini keadaan 2. Nah, ya ada berbagai variasi sih yang bisa dilakuin. Kalau misalnya contohnya itu sama kayak kita misalnya mau naruh bola di, kita punya 3 kotak, terus kita mau naruh bola. Jadi misal kita bisa naruh bolanya kayak gini kan, cuman di kotak pertama. Bisa juga kita naruh 1 1 1, atau bisa juga kita naruh 2 1 0. Jadi ini bulat-bulatnya boleh. Nah, itu ada berbagai sistem yang mungkin. Tentunya tiap keadaan juga ada isinya masing-masing. Jadi kita bisa hitung gimana sih. Nah, gimana apanya ini, masih ada parameter berikutnya yang jadi muncul karena ini. Jadi namanya weight. Nah, untuk sistem ini kalau nggak salah sini pakai istilahnya juga konfigurasi. Jadi misalnya kita punya konfigurasi yang pertama 300, ini kan 300, terus kemudian ada 111 sama ada 210. Nah, untuk menentukan apa ya, kayak bobot dari tiap konfigurasi, itu muncul parameter namanya weight.
jadi W. Nah, W itu n faktorial per n0 faktorial, n1 faktorial, dan seterusnya. Jadi ini untuk weight-nya. Nah, dari weight ini kita bisa nentuin konfigurasi yang most probable itu yang mana. Jadi yang, atau dia bilangnya most probable distribution. Nah, gunanya apa? Jadi, walaupun ada banyak kemungkinan konfigurasi, properti dari sistem itu bakal ditentuin sama yang weight-nya itu tertinggi atau konfigurasi yang paling dominan. Jadi kalau misalnya kita mau hitung, misal ya, ini kan ada 3 kemungkinan di kasus bola. Ada 3 kemungkinan konfigurasi. Yang pertama 3-0-0. Yang kedua ada 1-1-1. Yang ketiga ada 2-1-0. Nah, kita bisa lihat yang paling weight-nya yang paling gede yang mana. Jadi kalau misalnya kita hitung, yang pertama W1 itu 3 faktorial per 3, 0, 0, berarti dia 1. Kemudian untuk W2 sama 3 faktorial 2, yang itu 1 ya. Ya, berarti ini 6. Kemudian kalau yang ketiga itu berarti dia kan 3 faktorial 2, 1, 0, 3. Nah, berarti yang most probable itu yang W-nya 6. Nah, artinya properti sistem itu kita nggak perlu repot-repot tentuin pakai semua konfigurasi, tapi cukup pakai yang paling dominan aja. Itu udah cukup. Nah, berikutnya ini ternyata 12. Ada penurunan rumus untuk distribusi Boltzmann itu tersendiri, tapi ya di Atkins penurunannya relatif simpel, jadi nggak gue turunin, kecuali kalau lo meminta atau kalian mau request, berarti komen aja nanti dibuatin. Tapi kalau secara simpel, bukan simpel, tapi hasil distribusi Boltzmann itu adalah Ni per N E min beta epsilon I per Q. Kayak gini. Nah, dengan sini ada Q-nya yang dijelasin. Q-nya itu sigma E beta epsilon I. Ya, dengan beta 1 per KT. KT konstanta Boltzmann, T-nya Kelvin. Nah, gunanya apa? Jadi pertama, yang Q ini disebutnya fungsi partisi ya. Nah, gunanya itu kita mau nentuin the most probable distribution. Jadi kayak gimana sih distribusi yang paling mungkin untuk sebuah sistem. Dengan kalau ngeliat ini parameternya itu suhu aja. Jadi di sini parameter yang berubah itu utamanya suhu. Ya ada energi dan jumlah, tapi bisa kita lihat bahwa variasinya itu di T. Jadi kalau kita variasiin T, jadi di T tertentu, yang mana sih yang probabilitasnya tertinggi. Nah, kemudian ada juga kalau kita mau bandingin dua keadaan, itu kita bisa evaluasi. Jadi ada Boltzmann population ratio. Ya, rumusnya gain quiet simple
dengan N beta I epsilon J. Nah, tapi ada satu hal yang perlu diingat bahwa ini itu untuk perbedaan keadaan, bukan perbedaan energi. Kalau misalnya mau tambahin energi, itu perlu tambahin satu faktor di sini, yaitu GI per GJ. Itu jumlah degenerasinya. Jadi bisa aja ada state yang berbeda tapi energinya sama. Jadi kalau misalnya mau ngebandinginnya energi ratio, itu harus ada parameter tambahan. Udah sih 13 lagi nih dong. Ya sebenarnya nurunin Boltzmann relatif simpel, jadi bisa aja turunin, diminta turunin, tapi semoga enggak. Dan yang perlu diingat emang rumus utamanya aja, itu rumus W dan rumus si Boltzmann itu sendiri.